Mari kita membuka dari satu bagian firman Tuhan, Matius, Injil Matius. Saya belum melanjutkan ekspositori Injil Lukas, ini masih suasana tahun baru, minggu kedua. Saya tergerak untuk share bagian ini. Saya percaya ini satu bagian yang kita sudah pernah mendengar atau membaca, tapi selalu baik untuk sekali lagi merenungkan. Matius pasal yang ke-13, Matius pasal ke-13. Kita membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Lalu kita lompat dari ayat yang ke-18 dan seterusnya ya. Jadi 1 sampai 9, kemudian 18 sampai dengan ayat 23. Saya membaca bagian yang kedua, yang dari ayat yang ke-18, saudara membaca 1 sampai dengan yang ke-9. Mari kita baca Matius 13, 1 sampai 9, kemudian saya melanjutkan 18 dan seterusnya. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanah yang tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya membaca dari ayat 18 dan seterusnya, saudara ikut membaca bersama saya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mari kita masuk dalam doa. Kita mohon kehadiran Tuhan. Saudara berdoa untuk diri masing-masing supaya kita jangan dilewati oleh berkat firman Tuhan, berbicara pribadi di dalam hati kita. Sudah mendoakan orang di sekitar saudara, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk satu hari lagi di mana kami bisa menikmati perhentian dari segala pekerjaan kami dan datang kepada Tuhan, menikmati kesegaran rohani yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami rindu Tuhan, sungguh-sungguh hari ini kami mengalami sabat yang Tuhan beri, dan khususnya ketika firman-Mu diberitakan, kami ingin supaya Tuhan membuka hati kami lebar-lebar, menuangkannya dalam-dalam ke dalam hati kami, mengubah seluruh eksistensi kehidupan keberadaan kami. Ya, sekali lagi kami boleh semakin memancarkan Engkau di dalam hidup kami, dan dunia juga boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati hamba-Mu, berkati setiap orang yang hadir, menjadikan kami orang-orang yang mendengar dan mengerti, yang berbuah berkali-kali lipat sesuai dengan apa yang firman-Mu sendiri katakan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami memohon belas kasihan-Mu. Amin. Saudara, kita tahu salah satu sentral di dalam pengajaran Yesus Kristus adalah kerajaan sorga, setidaknya menurut Injil tertentu. Kita seringkali mengatakan keempat Injil itu tidak ada yang redundant, nggak ada yang kelebihan.
Masing-masing punya keunikannya, bahkan Injil yang sangat mirip seperti Matius, Markus, dan Lukas tetap mempunyai keunikannya. Matius salah satu keunikannya adalah waktu kita membaca ada satu kelompok khusus yang membicarakan tentang kerajaan Allah, ya, satu diskursus tentang kerajaan Allah. Ya, menarik waktu membicarakan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga lebih tepat, ya, kerajaan sorga istilah Matius. Matius menggunakan banyak perumpamaan, tentu saja ini kalimat yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, tapi kita tidak melihat satu definisi, katakanlah definisi yang satu dua kalimat yang sangat kental, kondens, lalu crystallize dan sebagainya, tapi menggunakan penjelasan berulang-ulang melalui perumpamaan. Waktu bicara tentang perumpamaan juga kita mungkin seringkali perumpamaan untuk kita seperti kayak agak jauh gitu ya di dalam konteks kita. Tapi mungkin kalau kita sedikit boleh bandingkan gitu, ini perbandingannya bukan one-to-one memang, tapi misalnya di dalam kita menyampaikan sesuatu kita bisa pakai semacam ilustrasi gitu ya, satu gambaran, mungkin contoh, example dan sebagainya. Menarik waktu kita membaca bagian ini, kita nggak baca sih tadi ya bagian ini, tapi sudah membaca keseluruhan ayat pasal 13 akan mendapatkan prinsip itu. Biasanya kalau kita menjelaskan kepada orang pakai ilustrasi, contoh kan supaya bikin lebih konkret, mendarat, orang lebih mengerti. Tapi Yesus pakai perumpamaan justru dengan satu tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu supaya tidak semua orang mengerti. Nah, ini adalah satu dignitas firman Tuhan yang saya pikir kita harus belajar ya, ada di dalam prinsip perumpamaan. Memang tidak semua orang diberikan hak untuk mengerti firman Tuhan. Kekristenan bukan agama yang sedang mengemis, bukan. Bukan agama gereja, juga bukan satu institusi yang mengemis, lalu minta supaya sebanyak mungkin orang datang memenuhi, datang percaya kepada Yesus Kristus, menjadi followers, gitu kan ya, menjadi pengikut. Lalu pendeta juga orang yang ngemis-ngemis supaya jemaat mendengarkan dia, gitu. Tidak ada prinsip seperti itu. Yesus jelas sekali kewibawaannya di dalam penolakan demi penolakan yang dia terima, dan ini juga bukan excuse, kita percaya, bukan excuse daripada Yesus. Dia mengatakan memang memberitakan perumpamaan itu supaya sebagian orang disaring, ya, sebagian orang yang memang tidak layak untuk mendengar, disempurnakan dan dikuduskan oleh firman Tuhan, tidak perlu diberkati oleh firman Tuhan. Nah, ini satu sikap yang satu keadaan yang sangat menakutkan yang seharusnya mempengaruhi sikap kita waktu mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita bukan sedang memilih, sekali lagi, kita bukan sedang menentukan yang mana yang kita mau dengar, yang mana kita tidak mau dengar. Kita bukan sedang memfilter, kita bukan sedang memberikan satu penilaian, oh yang ini bagus, yang ini kurang bagus, bukan. Tuhan yang sedang memberikan penilaian kepada saudara dan saya waktu kita mendengar firman Tuhan. Itu Tuhan yang menyaring, bukan kita yang menyaring. Saya pikir prinsip seperti ini waktu kita tuangkan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, akan ada sesuatu yang berbeda. Ya. Sekali lagi, Yesus pakai perumpamaan, Yesus pakai perumpamaan untuk menyaring sebagian orang yang memang nggak perlu dengar, tidak perlu dengar. Yang akan dengar dan harus dengar, akan mendengar. Mengapa? Karena mereka memang adalah domba-domba yang asli, memang adalah pilihan Tuhan, dan mereka diberikan karunia untuk mendengar, untuk melihat dengan mata rohani mereka, mendengar dengan telinga rohani mereka. Sekali lagi, kerajaan sorga adalah salah satu tema yang penting sekali di dalam pengajaran Yesus, sedikitnya, paling sedikit. Menurut versi Injil Matius itu sangat penting, mungkin Injil yang lain, seperti Lukas juga sangat menekankan kerajaan sorga. Dan di sini kerajaan sorga diberitakan melalui perumpamaan-perumpamaan. Kita tertarik waktu kita memikirkan tentang isu kerajaan sorga. Gambaran Alkitab sebenarnya begitu luas, ya, begitu luas. Mungkin poin yang pertama yang kita boleh pikirkan adalah gambaran kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang digambarkan Matius ini bukan gambaran yang steril. Kita kecewa kalau kita mengharapkan, misalnya tadi kita berdoa, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, gitu. Lalu yang kita maksud dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu kerajaan yang steril, gitu ya, di mana nggak ada lagi kejahatan, di mana mungkin 80% ke atas orang menjadi Kristen, gitu misalnya, seperti dalam pengharapan tertentu, atau sebagian besar pemerintah nanti Kristen, gitu.
Saintis-saintis yang paling pintar Kristen, seniman-seniman yang paling top juga Kristen gitu kan ya. Lalu apalagi pedagang-pedagang yang paling sukses juga Kristen gitu kan ya. Wah, itu namanya kerajaan Allah makin datang gitu. Saya khawatir kalau kita menghidupi pengharapan kerajaan sorga yang seperti ini, soon or later kita akan kecewa gitu. Dan seringkali manusia nggak mau kecewa, lalu nggak mau kecewa bagaimana? Bikin ilusi, bikin ilusi, menakutkan sekali ya, bikin ilusi. Karena nggak sesuai dengan realita lalu mengemas demikian rupa. Oh, enggak kok, yang paling tinggi memang kekristenan, yang paling hebat memang kekristenan kok gitu kan ya. Yang paling mempengaruhi memang kekristenan dan sebagainya dan sebagainya. Kita menciptakan ilusi-ilusi yang nggak sesuai dengan realita karena kita menghidupi pengharapan yang salah dan bukannya mengoreksi pengharapan yang salah itu, tetapi malah menipu orang atau menipu diri sendiri bahkan dengan satu ilusi-ilusi yang tidak sesuai dengan realita. Yesus jelas bukan seperti itu. Saya tertarik untuk membaca ini ya, biografi atau tulisan pergumulan Calvin waktu dia melayani di Geneva. Calvin orang yang sangat realistis ya. Saya percaya salah satu teolog yang nggak akan jatuh ke dalam ilusionisme itu adalah Calvin. Waktu dia berkhotbah, ya dia berkhotbah. Itu siapa saja boleh datang ke gereja gitu kan ya. Kita bisa bayangkan di Geneva, ya memang cuma ada agama Kristen waktu itu, agama-agama lain juga belum masuk. Gitu. Bahkan ateisme pun juga takut orang menghidupi ideologi seperti itu. Yang hidup sebagai ateis praktis pasti ada sih ya. Tapi orang yang berani mengatakan pengakuan ideologi ateisme pada saat itu di Geneva abad 16 ya nggak ada. Jadi ya Kristen gitu lah, Kristen. Jadi semua orang sepertinya kayak Kristen gitu. Lalu semuanya juga datang ke gereja, sebagian besar gitu datang ke gereja. Calvin sadar di antara orang-orang yang datang itu tidak semuanya betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Dan dia pengharapannya sederhana sekali ya. Dia kalau optimis dia berharap 20% orang berespons. Kalau dia pesimis 10% itu. Wah, kita membaca tulisan seperti itu seperti wah kita ini terlalu over optimistik atau bagaimana ya gitu ya. Kita kan kalau KKR atau penginjilan atau harap sebanyak mungkin orang percaya gitu kan ya. Tetapi kenyataannya di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan yang sangat diberkati seperti Calvin, dia punya ekspektasi yang sederhana sekali. Ini bukan berarti nggak punya ambisi ya, saya bukan gitu. Tapi ekspektasi yang sederhana, kenapa ya? Karena memang di dalam dunia ada keadaan seperti ini. Kita masuk ke dalam perumpamaan ini termasuk dengan penjelasan yang tadi kita sudah baca ya. Sedikitnya ada 4 macam kan di sini kan ya. Orang yang berespon terhadap firman Tuhan. 4 macam orang. Dan di antara 4 macam itu 3 macam gagal. Kalau kita hitung pakai presentasi kasar tentu saja ini nggak terlalu tepat sih ya. Tapi untuk menggampangkan lah ya. Katakanlah 4 macam itu masing-masing 25% gitu. Jadi berapa persen yang gagal? 75% gagal. Cuma 25% saja yang diperkenan oleh Kristus. Alangkah sedikitnya orang yang betul-betul menikmati realita kerajaan Allah menurut versi Yesus Kristus. Alangkah sedikitnya. Karena itu saya percaya memang kita harus melakukan pelayanan sebesar mungkin. Itu sudah betul. Mengapa? Karena melakukan pelayanan besar lalu kita berharap cuma beberapa persen saja. Di KKR orang angkatan nggak tahu berapa orang itu. Misalnya katakanlah 1000, itu sudah banyak sekali kali ya. 1000 itu untuk ukuran kita ya. Mungkin untuk ukuran hamba Tuhan yang lain dia sedikit itu. Tapi untuk ukuran kita 1000 kita bilang wah itu sudah besar sekali 1000 gitu. Jadi 1000 kita bisa berharap berapa? Yang sungguh-sungguh ya. Mungkin presentasi kecil. Di Eropa, di negara-negara seperti di Jerman sudah pernah ada statistik kan ya. Bukan pernah sih, selalu ada statistik memang. Orang coba hitung berapa sebetulnya orang yang mengaku Kristen gitu ya, dihitung cukup banyak prosentasenya. Lalu dari prosentase itu ya, berapa yang ke gereja langsung menciut gitu ya, berapa yang ke gereja menciut. Dari beberapa yang ke gereja itu berapa yang betul-betul lahir baru gitu. Langsung menciut luar biasa kecilnya itu. Ya, jadi kelompok yang besar itu kalau kategori apa langsung menciut sampai kalau kita betul-betul bikin kategori yang sangat ketat, nggak tahu tinggal 0, berapa persen, kecil sekali. Tapi kita kembali kepada Matius 13 ya. Di sini digambarkan kerajaan Allah ya. Sekali lagi bukan dalam gambaran yang steril. Saya percaya realita kerajaan termasuk juga dengan adanya gambaran respons yang tidak selalu benar itu termasuk daripada realita kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan cuma orang yang jenis keempat saja.
Tapi kerajaan Allah juga termasuk pemberitaan penaburan itu, meskipun ditanggapi secara salah oleh ketiga jenis yang pertama itu juga termasuk realita kerajaan Allah. Realita kerajaan Allah itu penuh gitu ya. Kita bisa mengambil bagian yang lainnya kalau saudara mau. Misalnya dikatakan juga bahkan bukan cuma terjadi penaburan benih yang kudus, tapi juga penaburan lalang. Itu juga termasuk daripada realita kerajaan Allah. Dan waktu ada orang yang mencoba untuk mengatakan kita basmi aja lah, penaburan lalang itu kalau bisa dicegah, nggak usah ada. Kan kerajaan Allah harusnya kerajaan Allah yang mulia, yang suci, yang kudus gitu. Tapi Yesus sendiri mengatakan nggak bisa, itu harus menunggu sampai kepada akhir zaman. Biar bertumbuh bersama-sama. Ini termasuk realita kerajaan Allah. Maka perlu untuk mengoreksi konsep kerajaan Allah yang naif ya, yang steril, yang semuanya mulia. Semuanya baik-baik gitu kan. Bukankah tidak sedikit orang yang datang ke gereja lalu menjadi kecewa? Mengapa? Alasan klasik sekali ya. Saya pikir orang gereja itu katanya kenal Yesus baik-baik atau apa. Ternyata hidupnya kayak begini gitu kan ya. Lalu menjadi kecewa, keluar gitu kan ya. Kekecewaan nggak mau percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena kecewa kepada orang Kristen. Kayaknya klasik banget gitu ya. Ribuan kali kita dengar gitu. Karena mereka mempunyai satu konsep yang steril steril tentang gereja. Steril tentang kerajaan Allah, ya, gambaran yang terlalu over optimistik akhirnya mengecewakan itu. Yesus memberikan satu pengajaran yang berbeda. Yesus realistis di dalam teologinya, di dalam pengajarannya, di dalam khotbahnya, ya, sangat realistik. Dia mengatakan kerajaan Allah, ya, seumpama. Lalu inilah yang salah satu yang di-sharingkan. Pertama, gambaran seorang penabur, ya, menabur. Ada yang menabur benih yang kudus. Lalu di situ ada 4 macam ya, saya pikir kita sudah bisa masuk ke dalam pembahasan ini. 4 macam jenis, 4 macam keadaan. Waktu dijelaskan di dalam mulai ayat yang ke-18, arti daripada perumpamaan itu kita bisa menangkap dengan lebih jelas apa yang dimaksudkan di situ. Ya. Kelompok yang pertama, gambaran sederhana. Di situ orang ini mendengar ya firman tentang kerajaan sorga. Dia mendengar, tetapi dia tidak mengerti. Sehingga datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Dia mendengar, tetapi tidak mengerti. Sehingga si jahat merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Perhatikan ya, Tuhan memberikan kemungkinan ini ya di dalam kedaulatannya. Memberikan izin kepada si jahat untuk menabur benih yang kudus itu. Benih yang sudah ditabur di dalam hati, di dalam hati. Bukan cuma kena rambut sini gitu atau apa bagian pre-cortex brain jadi nggak terlalu rumah. Oh bukan, di dalam hati, ini bisa di dalam hati, sudah di dalam hati. Di dalam hati bisa dirampas lagi dan itu di dalam kedaulatan Tuhan. Diberikan kemungkinan itu si jahat untuk merampas apa yang di dalam hati orang. Padahal sudah di dalam hati. Sudah di dalam hati. Bukan cuma di dalam otak atau intelektual belaka. Gitu. Kenapa? Karena yang mendengar tidak mengerti. Tidak mengerti ya. Kalau kita hidup di dalam zaman modern, kita langsung konotasinya, tidak mengerti itu maksudnya ini loh. Dia kayaknya cuma lulus SD. Gitu. Makanya nggak mengerti. Jadi kalau yang khotbah terlalu susah, pakai istilah-istilah asing, langsung nggak ngerti semua gitu misalnya. Saya juga mesti belajar by the way supaya nggak terlalu ini di Singapura kita biasa khotbah ini ya campur-campur. Kalau di sini mungkin jadi ini bisa kurang kontekstual gitu. Tapi tidak mengerti di dalam konteks Alkitab sebenarnya nggak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan, sama sekali nggak ada concern itu. Gitu. Karena itu kita juga nggak tertarik untuk membagi-bagi orang ke dalam kelompok tingkat intelektualitas. Ya. Saya pikir kekristenan adalah salah satu kepercayaan, salah satu agama yang sangat tidak tertarik membicarakan ini kan ya. Level apapun gitu, level tingkat kekayaan, sosial, pendidikan atau keturunan bangsawan atau kelompok-kelompok yang lain gitu kan. Ya kita nggak tertarik membicarakan itu karena semuanya direlativisasi di dalam Yesus Kristus. Semuanya menjadi nggak ada artinya. Ya, entah laki-laki, perempuan, miskin, kaya, tua, muda, budak atau orang merdeka, nggak ada artinya di dalam Yesus Kristus. Semuanya sama di dalam hal ini. Tetapi sudah sekali lagi, waktu kita mengatakan tentang ketidakmengertian, sekali lagi di sini apa yang dimaksud dengan ketidakmengertian? Ternyata gambaran yang disajikan Alkitab adalah lebih
urusan dengan sikap hati seseorang. Sikap hati seseorang. Bukan kemampuan dia digest secara intelektual, kekuatan kapasitas otak lah, atau logikanya dan sebagainya. Alkitab nggak tertarik ngomongin itu. Meskipun tentu saja di dalam bagian Alkitab kita mendapati tulisan-tulisan yang indeed memang lebih susah. Seperti Petrus pun mengatakan tulisan Paulus itu susah gitu. Tulisan Paulus itu susah dan kalau orang nggak hati-hati bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, akhirnya menjadi sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri karena memutarbalikkan apa yang diajarkan. Memang susah sih tulisannya Paulus itu, mungkin lebih susah daripada tulisannya Petrus kali ya, memang ya tulisannya Petrus atau mungkin bahkan juga tulisan Matius itu. Tapi sekali lagi yang dimaksud di sini dikatakan orang yang mendengar tidak mengerti itu terutama berurusan dengan satu sikap hati waktu dia mendengar firman Tuhan. Dan waktu dikatakan tidak mengerti di sini, bukan berarti tidak mengerti dalam pengertian apa sih yang dia ngomong? Orang ini ngomong apa sih sebenarnya? Mirip bahasa Indonesia ya gitu. Padahal memang bahasa Indonesia sih. Tapi terus dia nggak, yang apa sih sebetulnya? Ini saya nggak ngerti sama sekali apa sih sebenarnya dia ngomong gitu kan? Bukan itu kita kalau membaca dalam firman Tuhan, salah satu kelompok yang digambarkan tidak mengerti di sini. Misalnya adalah orang Farisi, orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang mendengar tapi tidak mengerti. Tapi apakah betul tidak mengerti? Gitu? Tidak mengerti dalam pengertian apa? Mereka mengerti di dalam pengertian bahwa mereka adalah orang yang dimaksud, mereka adalah orang yang ditegur, mereka adalah orang yang sedang dikoreksi oleh Yesus Kristus. Oh, itu mereka mengerti, bukan nggak mengerti. Kalau mereka nggak mengerti, Yesus nggak akan disalibkan kan? Kalau Yesus khotbah terus orang Farisi, apa sih? Enggak tahu dia ngomong bahasa apa sih ini? Apa sih dia ngomong gitu? Kok lain sama sekali ya sama diajarkan sama rabi-rabi kita gitu. Dia ngomong Yesus teriak-teriak dengan begitu passionnya terus orang cuma nggak ngerti apa yang ngomong gitu. Nggak tahu lah pokoknya. Lain kali kita datang lagi kayaknya tertarik membicarakan dia penuh dengan emosi gitu. Tapi ya kita nggak ngerti pokoknya gerakan tangannya menarik. Jadi kita datang lagi gitu misalnya. Oh tidak. Mereka mengerti bahwa mereka sedang ditusuk-tusuk. Mereka mengerti itu sudah mengerti bukan tidak mengerti gitu. Banyak orang juga mengerti sebetulnya waktu mereka tertusuk, waktu mendengar firman Tuhan, bukan tidak mengerti. Tapi mereka mengeraskan hatinya waktu mereka tertusuk. Mereka tidak menerima secara reseptif. Itu yang disebut Alkitab dengan tidak mengerti. Tidak mengerti. Jadi tidak mengerti bukan karena tadi ya, tidak mengerti dalam pengertian yang kita sudah jelaskan. Tapi tidak mengerti di dalam arti mereka tidak mau mengerti. Tidak mau mengerti. Mereka tidak mau dikuduskan oleh firman Tuhan. Kita sekali lagi, saya sudah sharing ini beberapa kali. Kita khawatir dengan sikap mendengar firman Tuhan dengan satu sikap seorang penonton yang disengage gitu kan ya, penonton itu. By the way, saudara yang duduk di atas itu hati-hati ya, sedikit disconnected karena saya jarang-jarang lihat atas. Bukan berarti yang di sana penonton semua bukan gitu, tapi kalau saudara duduk di atas terus nggak ada engagement dengan kita yang di bawah, terus kita juga jarang-jarang lihat atas. Lama-lama bisa seperti kayak ini kursi lain gitu. Yang enggak, ini masih satu ruangan sih by the way gitu. Masih satu ruangan. Sikap menonton, sikap ada certain distance ya, melulu analitis gitu, sikap menilai dewan. Bukan kita bukannya nggak boleh menilai, bukan. Kita ada sistem aksiologi di dalam hidup manusia, kita diberikan sistem itu. Orang nggak menilai itu nggak mungkin gitu. Nggak, pasti kita punya penilaian. Kita lihat orang sih langsung menilai apa, waduh ini orang apa dalam hal apapun. Kita punya sistem value seperti itu ya, nggak menilai nggak mungkin itu. Tapi yang saya maksud adalah datang hanya sekedar dengan satu sikap menilai, bukan dengan satu sikap untuk mau mendengar, belajar. Hati seorang murid ya, waktu itu pergi dari kehidupan kita, yang terjadi adalah kita sedang membahayakan diri kita sendiri. Benih itu Tuhan nggak akan memeliharakan. Saudara jangan pikir ini benih, ini benih dari Tuhan. Tuhan akan memeliharakan demikian rupa karena ini terlalu suci, terlalu kudus. Saudara baca dalam bagian ini dia memberikan hak kepada si jahat kalau mau rampas saja gitu. Ini Tuhan yang asli mengajarkan seperti ini. Si jahat diberikan hak. Kalau kamu mau rampas aja gitu. Rampas nggak apa-apa. Tuh ini benih yang kudus, nggak mungkin Tuhan pasti akan memeliharakan dengan rohnya yang kudus. Oh tidak. Itu termasuk di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau mau dirampas oleh si jahat, rampas saja. Memang orang yang nggak layak soalnya mendengar firman Tuhan sampai tersimpan di dalam hati sampai akhirnya bisa berbuah. Memang dia tidak layak untuk mendapatkan itu. Tuhan memberikan kemungkinan kepada si jahat untuk datang dan merampas apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Mengapa? Karena orang itu tidak mau mengerti.
Sekali lagi saya, tidak mengerti bukan di dalam arti dia kurang mampu untuk mencerna, tidak ada isu seperti itu, tapi hatinya yang terus-menerus menolak dan mengeraskan diri daripada firman Tuhan. Kelompok yang kedua ini berbeda. Kalau kita melihat di dalam penggambaran di situ, benihnya jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanahnya tidak banyak. Sebentar di dalam ayat, ya betul, ayat yang kelima. Tanahnya tidak banyak, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ya ini masih misterius ya, apa maksudnya? Ada tanahnya di dalam tanah yang berbatu-batu, gak banyak tanahnya tipis, benihnya bisa tumbuh. Tumbuh bukan cuma, ini lebih dalam lagi ya, kalau tadi kan sudah di dalam hati, tapi akhirnya dirampas oleh si jahat. Ini bahkan tumbuh ya, sempat tumbuh. Di dalam penjelasan Yesus kita membaca, itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira. Saya tertarik dengan penggambaran yang sederhana ini, segera menerimanya dengan gembira. Kita bisa menyoroti beberapa kata yang penting ya. Pertama, kata yang kita nggak boleh luput adalah kata segera. Kata segera ya. Segera menerima dengan gembira. Segera. Kita mungkin pikir loh, segera bagus juga kan ya, segera gitu kan ya. Segera loh, dia segera loh. Dia langsung dia berespon, langsung angkat tangan, langsung bilang iya, langsung berkomitmen, langsung janji gitu kan ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita ya, yang dapat terlalu gampang itu mungkin juga hilang terlalu gampang. Karena kita nggak bisa treasure juga, nggak bisa menghargai maksudnya, nggak bisa apa? Nggak bisa menyimpan dengan baik. Ya. Dapat terlalu gampang, mungkin juga akan gampang hilang. Waktu hilang kita juga nggak terlalu sadar lagi ya, kalau sudah hilang. Karena kita gampang sekali dapatnya, kita pikir kita akan gampang dapat lagi gitu. Kita mesti hati-hati dengan jenis kekristenan yang segera. Ya, kita jangan pikir ini ya, jangan pikir kelompok-kelompok lain di luar. Di kelompok lain di luar memang banyak yang menekankan kesegeraan. Tapi saya pikir kita juga tidak kebal dengan kesegeraan seperti ini. Kita ingin sekali ya, di dalam pelayanan kalau bisa segera melihat buah, segera melihat satu konfirmasi, segera ada penghiburan, segera dan sebagainya. Tapi itu seringkali bukan jalan Tuhan. Segera itu nggak ada pergumulannya. Segera itu berarti instan. Segera. Orang yang segera ya, segera menerima Yesus Kristus termasuk juga. Segera setuju dengan firman Tuhan. Nggak ada momen untuk mengendapkan ya, di dalam hatinya, nggak ada gitu. Pokoknya bilang apa, langsung setuju, langsung haleluya, langsung amen, langsung pokoknya segera. Segera menerima dengan gembira lagi kan ya, gembira. Bahasa Indonesia bagus sekali saya. Bahasa Indonesia membedakan antara sukacita dan gembira ya. Saya pikir ini satu terjemahan yang cocok sekali waktu pakai istilah gembira. Ada perbedaan antara gembira dan sukacita. Saya nggak mau masuk ke dalam ini ya, Pak.